Halo semuanya, kami dari kelompok 7 dan kami akan membahas mengenai strategi pengelolaan kelas. Baik, anggota kelompok kita yang pertama ada Cutera Cantika Asnan, yang kedua ada Syafira Prameswari, lalu ada Silvi Putri Septia Maharani, dan ketiga ada saya Aulia Putri Setia, dan selanjutnya ada Nabila Raffi Syah Putri. Pemirsa, suasana belajar di ruang kelas biasanya terkesan membosankan dan kaku. Namun salah satu sekolah dasar di Kecamatan Wulhan memiliki strategi pengelolaan kelas agar lebih efektif. Melalui sarana fisik dan metode ice breaking, para siswa dibuat nyaman dan terhibur, sehingga proses belajar mengajar berlangsung secara menyenangkan. Namun sayang pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada Tajum Berita Jember kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jember1tv.id. Saya Prima Kinki, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam 1TV. Aktivitas belajar mengajar di SDN Glundengan 2 Kecamatan Wuluhan ini berlangsung secara lebih efektif karena suasana kelas yang menyenangkan tentu menjadi stimulus bagi siswa agar tidak bosan dalam belajar. Selain ice breaking dan perencanaan pembelajaran yang baik, sekolah juga menyediakan ruangan kelas yang nyaman dilengkapi dengan lukisan dan beragam properti sesuai dengan tema yang edukatif. Kayak nyaman, enak dipandang gitu. Enak dipandang. Nyaman, gitu. ya. Sebelumnya kondisinya seperti apa? Seperti Biasa gitu. ya biasa kayak kelas pada umumnya. Nah, terus selain itu ini ada tempat apa ini namanya? Pojok baca. Pojok baca. Ya. Itu gunanya untuk apa? Kayak mau baca bisa di situ kayak. Itu ya. Iya. Kalau melihat ini kan temanya apa yang di kelas ini, Cik? Temanya itu kayak planet. Planet Iya. itu ya. Asik gak kalau Asik. itu? Merasa nyaman? Nyaman? Iya, nyaman. Apalagi di setiap ruang kelas terdapat pojok taman belajar yang menjadi tempat literasi siswa. Untuk masing-masing kelas punya tema sendiri-sendiri, baik kelas 1, 2, 3, 4, 5 maupun kelas 6. Tema itu siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah satu wali kelas kaitannya dengan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian melibatkan wali kelas dan selanjutnya siswa. Setelah terjadi rembuk dan satu kesepakatan itu, terjadilah tema yang di masing-masing kelas itu. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Topik yang akan kita bahas adalah yang pertama ada manajemen kelas, dan yang kedua ada komponen pengelolaan kelas, dan yang ketiga ada keterampilan pengelolaan kelas, dan yang keempat ada keefektifan pembelajaran. Baik, langsung saja pada poin yang pertama ada manajemen kelas. Manajemen kelas adalah aktivitas menciptakan, memelihara, dan memulihkan dalam pencapaian pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan pada umumnya, tujuan pendidikan sendiri dikatakan telah tercapai apabila telah terlaksana secara baik manajemen kelas dalam sekolah atau kelas itu sendiri. Selanjutnya ada strategi manajemen kelas. Yang pertama ada penataan lingkungan belajar, suasana belajar yang baik, didukung pula oleh fasilitas yang menarik untuk proses kegiatan belajar di kelas. Dan yang kedua, bagaimana cara pengajar atau pendidik. Strategi pembelajaran sebagai berikut. Ada strategi pembelajaran kelas yang mencakup hal-hal tertentu, lalu strategi pembelajaran kelompok kecil, lalu ada strategi pembelajaran dengan bekerja secara berpasangan. Lalu selanjutnya ada strategi motivasi belajar. Yang pertama ada menghasilkan ketertarikan dalam belajar, lalu mendorong rasa ingin tahu, kemudian gunakan berbagai metode presentasi yang menarik seperti PPT atau yang lainnya gitu. Dan yang selanjutnya ada membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan kualitas belajar. Yang pertama di sini ada strategi pembelajaran kelas, yaitu diantaranya yang pertama ada ceramah, merupakan pengupayaan dalam memberikan pengetahuan verbal. Lalu yang kedua, diskusi, berfokus adanya interaksi. Yang ketiga, debat, merupakan suatu kemampuan dari hasil berpikir kritis.
Dan yang keempat, ada demonstrasi pengajar adalah strategi pengajar untuk menyalurkan pengetahuan dengan menggunakan cara tertentu. Lalu yang kedua di sini ada strategi pembelajaran kelompok kecil. Pembelajaran secara kooperatif adalah para siswa bekerja sama. Mereka saling memberi, saling menerima, memberikan ide, mendengarkan perspektif antar sesama anggota, dan secara bersama meluruskan perbedaan, mengerjakan permasalahan, dan membangun pemahaman dan pengetahuan yang baru. Yang kedua di sini ada pembelajaran secara kolaboratif adalah pola pembelajaran yang diinstruksikan sehingga secara bersama-sama setiap anggota harus mewujudkannya, yang dimana memiliki perwakilan yang menentukan tujuan tersebut. Lalu di sini ada yang terakhir, yaitu strategi pembelajaran dengan bekerja secara berpasangan. Yang pertama yaitu cara pengajar yang membuat pasangan berbeda nilai sehingga diharapkan nantinya saling mengisi atau bisa menjadi tutor dan mitra. Lalu yang kedua di sini ada pasangan acak, digunakan pada dasar jangka pendek karena mereka hanya berpikir tidak banyak dan dalam waktu singkat, bertujuan untuk pemenuhan tugas siswa. Lalu yang di sini yang ketiga ada strategi belajar individu, yaitu strategi ini lebih dikenal mandiri oleh siswa untuk keterampilan belajar atau pengetahuan dan berlatih dalam kemampuan tingkat pemahaman mereka. Yang selanjutnya adalah kita ada komponen pengelolaan kelas. Komponen pengelolaan kelas ini juga dapat disebut dengan manajemen kelas. Manajemen kelas yang berarti suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kelas. Kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar dicapainya suatu kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diinginkan pada umumnya. Keterampilan pengelolaan kelas. Terdapat dua keterampilan pengelolaan kelas, yaitu keterampilan yang bersifat pencegahan dan keterampilan yang bersifat kuratif. Keterampilan yang bersifat pencegahan meliputi tiga, yaitu yang pertama sikap tanggap. Sikap tanggap merupakan bentuk respon terhadap aktivitas siswa dengan memberikan perhatian, bertanya, dan memberikan feedback. Yang kedua, berbagi perhatian, yaitu melalui kontak mata antara guru dan siswa, dan membagi perhatian antara siswa dan kelompok. Yang ketiga, pemusatan perhatian kelompok, yaitu guru mempersiapkan, menuntut tanggung jawab, memancing perhatian, menegur, dan memberikan penguatan positif kepada siswa. Kemudian, keterampilan yang bersifat kuratif meliputi tiga juga. Yang pertama yaitu merubah tingkah laku. Guru menganalisis perilaku siswa dan memberikan penguatan positif untuk merubah perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan pemecahan masalah. Guru mendorong kerjasama dalam tugas, menangani kegiatan kelompok, dan menyelesaikan konflik yang muncul antara siswa. Yang ketiga, memecahkan di balik hal yang mendorong tingkah laku buruk siswa. Guru mengidentifikasi dan menyelesaikan akar masalah yang mendorong perilaku negatif siswa. Berikutnya yaitu keefektifan pembelajaran. Menurut Mierso, keefektifan pembelajaran terlihat dari hasil manfaat pembelajaran terhadap siswa dengan penyampaian pembelajaran yang tepat. Rooney memiliki pendapat bahwa keefektifan pembelajaran ada dua bentuk. Bentuk pertama yaitu membuatnya lebih segera dipahami bagi siswa untuk belajar. Sesuatu yang berguna seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, atau hasil belajar yang diinginkan. Yang kedua yaitu keterampilan itu telah diyakinkan oleh lembaga untuk menilai seperti pengawas, pengajar, bahkan antar siswa sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pembelajaran. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. 1. Kondisi fisiologis anak secara umum. Kondisi fisiologis ini seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya, akan sangat membantu dalam proses dan hasil belajar. Yang kedua yaitu kondisi psikologis anak. Beberapa faktor psikologis yang dianggap utama dalam mempengaruhi proses dan hasil belajar yaitu yang pertama minat, yang kedua kecerdasan, yang ketiga bakat, yang keempat motivasi, dan yang kelima yaitu kemampuan-kemampuan kognitif. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. 1. Faktor environmental input atau faktor lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik atau alam, dan lingkungan sosial. Yang kedua yaitu faktor-faktor instrumental. Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaannya dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan belajar yang telah dicanangkan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih untuk perhatiannya.